Guru bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru cerdik pandai yang saya cintai karena Allah. Yang ulun hormati Bapak Kapolres Kabupaten Karimun, Bapak Dr. Adnan. Ulun berjuangnya itu gelarnya banyak benar. Beliau masih anum, anak sudah banyak. Bini bang banyak lah. Bungas beliau kalau bungas lah, tapi masih bungas ulun masih. Kenapa? Pian sidik kada berjanggut, ulun berjanggut. Dijanggut kan sembarang janggut. Ustaz Ali pakai jenggot, mandinya hari Selasa. Mau acil-acil kena jenggot 1 minggu masih terasa. Tidak boleh hafal. Maksudnya jenggot lakinya yang asbak. Mau bener. Cincian burung jelati fatah bukunya. Dari tadi ulun datang baju putih jauh di sana. Dia orang namanya. Kenapa polisi? Kasihan ke polisi kita kan? Apa? Sudah jauh bentukku pulangnya. Benar. Ulun pemula wacana, tapi jujuran. Ini bacaan ulun ijazahkan kapian bacaan minum banyu putih. Mun ada racun segala macam insya Allah dijaga pian. Ulun ambil amalannya awal terus kumpul. Apa amalannya nih doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ajar nih kok. Betul. Dan sampai awas. Dari tadi ulun modal makabilah jumlah diterangkan. Ibu-ibu, aja-ajil, bapak yang ulun muliakan. Ulun ketua kita yang ulun hormati, abang kita Bang Pilih Saputra. Kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala berkah hidupnya, amin. Tidak ketinggalan pula ubuhan Banjar yang ulun cintai karena Allah. Mudah-mudahan malam hari ini berkah pertemuan kita semua mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ulun kada lawas baca ramah 4 jam aja. Boleh kah? Boleh. Pian boleh, ulun kada boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ujar Allah taala, Cer,
Biar kita berceramah ulun, kita berceramah. Anda biar berceramah nama maju ulun. Mau yang mana tampar kok? Berguna majalahnya enggak? Ya apa kalau nampar ada kapolres kita nih? Habis loh itu sebulan lagi nah. Berapa jadian? Sampai di mana tadi? Iya, tuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Salah satunya ialah bulan Rajab. Walaupun sudah lewat ada masalah, yang penting cinta, bujur. Apa dia? Yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Di bulan Rajab inilah Allah Subhanahu wa taala menjalankan hambanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Murrah bin Takhaf bin Luy bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadri bin Khanana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Adda bin Muqawwam bin Nahur bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim bin Syarruk bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Saleh bin Arfashad bin Syam bin Nuh bin Lama bin Mutawassaleh bin Ahnu bin Yarib bin Mahlai bin Khainan bin Ya'nis bin Sya'li bin Adam alaihissalam. Ini silsilah Rasulullah sampai kepada Nabi Adam. Apalah pianlah? Apalah? Aja dah. Di bulan Rajab inilah Allah Subhanahu wa taala menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Paham? Lo paham lebih ya? Cel, paham lah Cel? Cel, mana suaranya? Oh Acel, paham lah. Sudah lunas aja warna pink udah. Paham Pak? Paham? Kurang kuat, paham? Untuk sudah paham cukup sampai di sini berceramah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Itu udah paham. Untung ulun berceramah ke dalam lawas mondan ke lawas ceramah tidak. Perajuan ini. Guru aja mau ulun. Amul Ustaz muda itu perajuan masihnya. Bina singkong. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Ayo kita paraki ayat ini per kalimat. Ayo kita pahami ayat ini per kalimat di dalam memudahkan pengertian kita memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, agar kita umat Islam tidak gagal paham di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Setuju? Setuju. Benar.
Dia nyaman sambil ngerokok tapi minum, nggak usah berusaha loh. Ya, biar memang. Ibu bapak hadirin yang ulun cintai karena Allah, ayo kita pahami ayat ini per kalimat. Ayat ini diawali dengan kalimat subhan. Dalam ilmu balaghah, orang belum tahu, kalimat subhana disebut kalimat ijaz. Ia redaksinya singkat, namun isinya padat. Di sana ada kalimat yang tersirat, yakni lafzul jalalah, sehingga asli kalimatnya subhanallahilladzi, yang artinya maha suci Allah. Maha suci apa? Allah maha suci daripada kematian, Allah maha suci daripada kemunafikan, Allah maha suci daripada kesyirikan, Allah maha suci daripada ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya di dalam menjamin peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj bukanlah peristiwa yang luar biasa, tetapi peristiwa yang amat sangat luar biasa. Istilah bahasa orang Banjar, king of the king, best of the best. Banjar keren namanya. Artinya apa? Walau berjalan. Kita tahu Bapak Ibu, Al-Quran 6.666 ayat diturunkan kepada Nabi pilihan, disampaikan kepada umat pilihan. Hampir separuh Al-Quran menceritakan tentang sejarah, tetapi jarang kita temukan, kita jumpai peristiwa-peristiwa tersebut Allah ceritakan diawali dengan kalimat tasbih. Berbunyi bulan, sabar rojilah, kayak tiktokan di rumah. Lagi pengajian, padahal kuring pengajian. Ada apa-apa, mudah-mudahan berkah malam hari. Amin. Banyak peristiwa-peristiwa yang bersejarah dalam Al-Quran, tapi jarang sekali kita temukan Allah menceritakan diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana hebatnya Nabi Musa alaihissalam membelah lautan dengan tongkatnya, dipukul lautan, jadi laut jadi jalan. Selamat Nabi Musa, tenggelam Fir'aun. Dahsyat peristiwa tersebut, tapi yang Allah ceritakan tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana hebatnya Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut. Ini peristiwa yang dahsyat terjadi dalam Al-Quran, tapi Allah menceritakan tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran juga menceritakan bagaimana hebatnya Ashabul Kahfi, 300 tahun sinin guling, ada bangun-bangun guling, 300 tahun dalam Tuhan, selamat, hebat. Hati-hati anda, suara Allah memang kuat. Kemarin jantungan bahaya seteruk pulangnya dia. Ini memang suara Allah kan yang dibuat-buat, dijenuh mandat, ketua. Amun kuat-kuat itu nyaman, habis ceramah baru lapar makanan kita. Hebat Allah ceritakan dalam Al-Quran Ashabul Kahfi, tapi Allah menceritakan tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran juga menceritakan bagaimana hebatnya mukjizat baginda Rasul membelah bulan dengan telunjuk. Ini mukjizat baginda Rasul yang sangat besar, tapi Allah menceritakan tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana hebatnya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam tanpa ayah. Pak, Nabi Isa lahir tanpa ayah, hebat. Orang sekarang yang Nabi Isa juga lahir terabah.
atau hanya dada lahir nyanyi Nabi Isa? Hebat. Tapi Allah menceritakan tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan banyaknya istri Nabi Sulaiman. Istri Nabi Sulaiman itu banyaknya 1000 orang. 1000 orang istri Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Sulaiman itu mendatangi istrinya, menjimak istrinya. Pahamlah dia menjimaklah. Kikuk-kikuk. Nah, tiap-tiap malam didatangi 100 orang. 100 juga. Coba Bapak Kapolres 3 hari nak berjalan miring sebelah, apalagi 100. Mati sarai. Tiap pagi mandi junub. 1000 istrinya, Masya Allah. Kalau bertakut, Pak Billy, biar berapa bini? 1. Tekan aja ini. Ini perwira. Ini ke polisi, polisinya 2 lagi. Siang tadi pistolnya 2, orangnya luar tengah di dalam seteng. Yang bahayanya nembak di dalam bangkak 9 bulan dia. Ini di depan dah. Sangat-sangat rumah. Kedua nih yang bini. Lebat batang padi jerami. Padi panen di pagi hari. Niat ulun hendak berpoligami, tapi saya tak korban bini. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan ulun takut awan istri, tapi istri lebih berani. Bukan aja dia ngurus ngamuk aja. Pacah kipi, pacah piring, mau sih dia. Ya itu dah ngaji ngelabang, kuring di luar. Dia pengalaman tuh ya kayak ketawa aja ya dong. Subhanallah. Kembali kita ke awal. Setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah menceritakan diawali dengan kalimat tasbih. Ini ibrah, ini pelajaran bagi kita umat Islam bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj bukanlah peristiwa yang luar biasa, tetapi peristiwa yang amat sangat luar biasa. Ini kalimat subhan. Yang kedua kalimat asra. Allah 3 kalimat aja ceramahnya. Ada lawas paling 4 jam habisnya. Boleh kan? Boleh. Amun ulun undang ceramah di Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, ada suah ulun ceramah terima amplop. Ada mau ulun isinya yang terima. Mengamplop pengundang ke rumah dia. Kalau di pesannya Pak Kawan Abang pilih Ustaz ceramahnya yang lucu-lucu lah. Inilah yang lucu. Yang penting kita dapat ilmu. Yang kedua kalimat asra. Dalam ilmu nahusara, asra itu asal kalimatnya sara yasir. Lalu dirubah dalam bentuk kalimat majhul sehingga menjadi kalimat asra yusri isra, yang artinya maha suci Allah yang telah menjalankan. Dari kalimat saja sudah kelihatan bahwa Isra dan Mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah. Nabi pasif. Apa pasif? Pendiam. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Tentu yang namanya orang dijalankan tinggal terima beres. Naranya juga dijalankan. Bujur lo. Maka tidak heran perjalanan Isra dan Mi'raj berangkat dari Mekah Al-Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari sana naik ke langit pertama, disambut oleh malaikat penjaga langit, marhaban bi akhis salihi wan nabiy salih. Selamat datang wahai saudara yang saleh, nabi yang saleh. Naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Rabbul Akhdar. Kemudian
sampai ke bawah arasy, menerima perintah salat, kemudian melakukan kunjungan ke surga dan neraka, tidak lebih kurang memakan waktu sepertiga malam sebelum adzan subuh selesai. Kok bisa? Kalimatnya asra. Nabi dijalankan, yang menjalankan Allah. Andai kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sorangan, menempuh waktu yang begitu jauh, ditempuh dengan waktu yang relatif singkat, niscaya baginda Rasulullah tidak akan mampu. Maksudnya apa, Ustaz? Di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, yang kita pakai bukan akal logika intelektualitas manusia, tapi akal logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, lo ini beri para raya misalnya. Nah, makan pilih, apa makan? Ayo aja bubur aja. Nah, bubur aja kan dapat. Ada kan? Ambil aja. Ulun kasih contoh. Jam 7 ulun berangkat dari Batam ke Tanjung Balai. Jam 10 sampai. Sebelum ulun berangkat, ulun kada tahu di kantung baju ulun ini ada seekor semut yang 4 ulun Tanjung Balai. Jam 10 sampai, selesai acara ulun langsung balik. Jam 1 sudah sampai di Batam. Sampai di Batam, baju ulun gantung di lemari. Samut yang ada di kantung baju keluar kepada awan bubuhan sebangsa semut. Ujar bubuhan samut tadi, wahai saudara-saudaraku sebangsa semut, biar percayalah. Pak samutnya masih Banjar ya. Ini samutnya samut zaman modern. Biar percayalah, ulun hanya boleh dari Tanjung Balai. Ujar kawannya, jam berapa biar berangkat mod? Ulun berangkat jam 7 pagi sampai jam 10. Habis itu pulang jam 1 sudah di rumah. Kawannya berpikir, menurut akal logika semut, bagaimana mungkin mod? Awakmu yang begitu halus, jalanmu yang begitu lambat, jam 7 berangkat, jam 10 sampai, kemudian jam 1 sudah di Batam. Gak mungkin secara logika. Kawannya tidak tahu bahwa semut ikut nebeng di kantung baju saya. Dahulunya pihak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Tariq, Abu Gosok. Sahabat dekatnya Abu Gosok siapa? Abu Janda. Kenal piana. Mudah-mudahan orang Banjar ada yang jadi Abu Janda. Pun ada orang Banjar jadi Abu Janda, tampar aja pian. Bersupan. Orang Banjar itu banyak yang alim-alim. Perampok ada juga Pak. Tapi cahaya pian. Abu di Martapura di Cempaka tuh, daerah Cempaka itu penduduk tempat pendulangan emas dan berlian. Orang di sana jaga-jagauan, orang kada jagau, tahan di gunting rambut, bisa menjagau. Mau hendak tahu ilmunya, aku nih mendaki dia. Insya Allah. Tapi Yazidin bawa ayam jagau, yang penting harus bisa bertaji. Sampai di mana tadi? Semut. Kalau kita mau memahami pian-pian, peristiwa Isra dan Mi'raj tidak begitu susah. Kenapa? Kalimatnya asra. Nabi dijalankan, yang menjalankan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Baguslah suara Allah. Suara bagus, nasib yang bagus.
Ulun teringat kisah pian. Ada pepatah, hidup awan seni terasa indah, hidup wan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan terasa mudah. Selawat amun kita baca pakai lagu nyaman pian. Ayo coba. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawan, ya Jadwal ayana kada nyaman. Adan begitu juga pian. Mun adan belagu pah nyaman benar, hakuk benar. Itu bahasa santai ya. Adan belagu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyaman tak? Nyaman. Coba ada lagu dangdut dia, pas pula ada suku, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, kumul. Coba ketua kita nih, abang pilih suku nih. Biar ada di Masjid Jabal Rahmah. Ayo salat, ayo salat. Insya Allah besok biar dipecat jadi polisi ya. Ulun teringat kawan ulun. Kawan ulun di Brunei Darussalam, orang Banjar juga. Jadi imam di Brunei Darussalam. Sekarang jadi mantu, diambil mantu sama kerajaan Brunei. Orang Banjar habis Quran sendiri. Dulu waktu 2012 gajinya 60 juta jadi imam. Gaji aja tuh. Nah sekarang sudah diambil mantu warga kerajaan Brunei. Sidin aja bisa korek waktu mulut di Banjar. Masya Allah, puas suaranya. Aku sidin ada banyak orang nak melihat membuat ajar kita warga gadis. Nah anak-anakku. Puas benar. Suaranya. Orang ini memang pumas bang juga. Suatu saatnya ada lupa lafadznya, ada tahu kadang aja terus aja itu bagus. Hayya 'alas shalah. Habis satu pesantren ulang ketahuan pian. Juga biar aja kayak ini, insya Allah tahu orang bantu ya. Tapi ulun punya pribadi pengalaman kecil. Waktu ulun diundang ceramah di Kota Baru. Kota Baru ini amun dari Martapura lumayan 6 jam, amun jalan acak mobil. Amun mobil jalan santai bisa sampai 8 jam, itu pakai mobil. Amun berjalan batis tambah pakai pulang 2 bulan sampai. Adan di sana tuh lucu, membuat orang hendak ketawa. Yang adan itu macam di ajaran kabuan ya. Hayya 'alas shalah. Ulun aja lucu banget. Hendak ketawa ulun. Pas ulun keluar dari mobil sampai subuh, rupanya di atas tuh corongnya lapas tadinya. Berputar kena angin. Ya ampun dah. Orang Banjar itu lucu ya.
Makanya orang sering sampaikan jalur. Sudah lagi Cina, apa sih palsu kita? Insya Allah jangan tawaduk, insya Allah yang sakit hampir amin. Yang banyak hutang tetap masih. Ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah sering sampaikan, ujar Allah, rumah irama itu orang yang pintar, cerdas. Apa yang dilihatnya jadi lagu, apa yang dirasakannya jadi lagu. Di jalan melihat anak muda yang motor kali baju, meow, jadi lagu orang irama. Rem tangan, dua, jadi lagu. Ustaz bukan rem tangan, tahu loh. Yang ceramah siapa? Ustaz. Mulut siapa? Ustaz. Dengar aja dia. Masalah yang pintar merawat. Berjalan ke sawah melihat orang nenting ceret dalam tanaman. Jadi lagu sini. Nenting ceret, darah muda, darahnya para remaja. Jadi lagu. Masuk ke hutan sini melihat orang ada yang terpisah. Jadi lagu pula. Jangan lupa. Itu bisa orang. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, mencari yang halal saja susah, apalagi yang haram. Jangan ditebak, itu bisa orang. Pintar merah, tapi lebih pintar lagi orang Banjar. Nah, orang Banjar kadang ngerasain dia. Jangan sawah pulang pasti jamas saja. Orang Banjar ini pintar-pintar dia. Ada cerita dia, boleh lah cerita. Amin nomor. Orang Banjar habis bagawi, sudah lagi cerita. Orang Banjar habis begawi di Batubara. Satu kampung, orang Melayu, orang Banjar, orang Jawa. Di orang Banjar, kayaknya kita akan sudah gajian di Batubara nih. Tahun depan kita berangkat haji. Singkat cerita, berangkat haji tiga-tiga nih. Orang Banjar, Jawa, Melayu, pas satu kamar. Sampai di Mekah, hotel bintang 5 tuh, yang di bawah jam-jam tahun. Nah, mati lampu. Nah, semuanya kan bisa bahasa Arab, bingung. Kayak apa nih caranya? Udah, singkat cerita kita minta tolong pakai bahasa masing-masing. Kayak apa orang Arab, orang Melayu panggil. Pak Ci, boleh tolong saya Pak Ci, lampu kami tak edit lah. Orang Arab mana paham dipanggil Pak Ci? Gila-gila orang Arab. Giliran pulang orang Jawa, manggil tak tolong, hidupkan lampu. Mas, tolongin mas, lampu kami di rumah orang-orang. Orang Arab mana tahu dipanggil mas. Giliran pulang orang Banjar. Orang Banjar di Padang Arampur bisa juga. Pakai surban bawaan dari kampung. Macam orang Arab lah, pasang bilang. Betul di mall. Ya Arab, jangan. Wah. 3 datang orang Arab sana. Langsung 3 datang orang Arabnya. Itu lampu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung Arab memanggil si lampu ini apa? Si lampu innalillahi. Yang penting ada ciumnya, paham Arabnya. Dan coba dia bisa ke Makkah dan coba, insya Allah tambah Arabnya. Mudah-mudahan dia bisa bawa orang haji, amin. Lanjut. Wal biro.
Subhanallah, kembali kita ke awal. Ini kalimat asal. Nabi dijalankan, yang menjalankan Allah. Yang terakhir kalimat subhan. Mungkin bapak ibu aja bertanya-tanya, Ustaz, kenapa Allah Ta'ala menggunakan kalimat bi'adlihi, kata-kata hamba? Alangkah indahnya kalau Allah Ta'ala menggunakan kalimat langsung. Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad. Kan mudah dipahami. Betul dong? Kenapa pada kata-kata bi'adlihi? Kalau kita membaca tafsir Mafatihul Ghaib karangan Syekh Muhammad bin Umar Fakhr Razi, halaman berapa Ustaz? Cari surat. Ada dua hikmahnya kenapa Allah menggunakan kalimat bi'abdihi. Yang pertama hikmahnya, Isra dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan ruhnya sekaligus. Kenapa? Seseorang bisa dipanggil hamba tentu lengkap, ada jasad dan ada roh. Betul? Bujur kan? Bujur. Jasad tanpa roh namanya mayit. Betul? Roh tanpa jasad gentayangan, mata jadi hantu. Di Banjar banyak orang mati hantu ya. Di sini kayaknya ada sama aja lah. Maka kalimat bi'abdihi menjawab Isra dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan rohnya sekaligus. Sebab itu Allah menggunakan kalimat bi'abdihi. Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan rohnya sekaligus. Kalau kita berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dulu tambahkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempunyai silsilah dan sanad yang mutasil, yang bersambung dari Allah Ta'ala sampai kepada kita semua. Orang Banjar semuanya rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali Banjar palsu. Bujur kan? Nih, ulun bacakan silsilah. Ini silsilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulun kata lawas bang 20 tahun aja dia. Ulun mengambil silsilah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Pianan Bagai. Awal guru ulun Syekh Abah Guru Sudopono Syekh Zaidi bin Abdul Qadir. Syekh Zaidi pulang mengambil syarat Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada gurunya sekaligus sahabatnya almarhum Kiai Gus Dur. Gus Dur pula mengambil silsilah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada gurunya, kepada datuknya sekaligus sekalian Syekh Hasim As'ari. Syekh Hasim As'ari mengambil sanadnya pula kepada guru seorang ulama besar, yakni Syekhuna Ariful Billah kepada Syekh Mahfud At-Tarbidi. Syekh Mahfud At-Tarbidi mengambil sanad Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada gurunya seorang ulama besar, yakni Syekhuna Ariful Billah, Syekh Muhammad Nawawi Banten. Syekh Muhammad Nawawi Banten mengambil sanadnya pula kepada gurunya seorang ulama besar, kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan. Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan mengambil sanadnya pula kepada gurunya seorang ulama besar, yakni Syekh Ahmad Zaidi Dahlan. Syekh Ahmad Zaidi Dahlan mengambil sanadnya pula kepada gurunya seorang ulama besar, kepada Syekh Ad-Dasuki. Syekh Ad-Dasuki mengambil sanadnya pula kepada gurunya seorang ulama besar, yakni Syekh Al-Bajuri. Syekh Al-Bajuri mengambil sanadnya pula kepada gurunya seorang ulama besar, kepada Syekh Abi Abdullah Muhammad Hasan Nusi. Syekh Abu Abdullah Muhammad Hasan Nusi mengambil sanadnya pula kepada gurunya seorang ulama besar, Syekh Abidin Al-Izzi. Syekh Abidin Al-Izzi mengambil sanadnya pula kepada gurunya seorang ulama besar, kepada Syekh Abu Hamid Asyauqi. Syekh Abu Hamid Asyauqi mengambil sanadnya pula kepada gurunya seorang ulama besar, kepada Syekh Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali mengambil sanadnya
kepada gurunya, kepada Syekh Al-Imam Haramain Al-Juwairi. Imam Haramain pula mengambil sanadnya kepada gurunya, kepada Syekh Abu Bakar Al-Baqilan. Syekh Abu Bakar Al-Baqilan mengambil sanadnya pula kepada gurunya, kepada Syekh Abu Abdullah Al-Bahli. Syekh Abu Abdullah Al-Bahli mengambil sanadnya pula kepada gurunya, kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengambil sanadnya pula kepada gurunya, kepada Syekh Abu Bakar Al-Baqilan. Syekh Abu Bakar Al-Baqilan mengambil sanadnya pula kepada gurunya, kepada Syekh Abu Az-Zubair. Syekh Abu Az-Zubair mengambil sanadnya pula kepada gurunya, kepada Syekh Hasan Az-Zubair. Syekh Hasan Az-Zubair mengambil sanadnya pula kepada gurunya, kepada Syekh Uzail Al-Alaq. Syekh Uzail Al-Alaq mengambil sanadnya pula kepada gurunya, kepada Ibrahim bin Adham, seorang tabi'in. Ibrahim bin Adham mengambil sanadnya pula kepada gurunya, kepada Syekh Umar bin Ubay. Syekh Umar bin Ubay mengambil sanadnya pula kepada gurunya, kepada Syekh Wasil bin Ato. Syekh Wasil bin Ato mengambil sanadnya pula kepada gurunya, kepada Muhammad putra Sayyidina Ali karramallahu wajhah, daripada anak istri yang kedua Jaulah bin Ja'far. Sayyidina Ali pula mengambil sanadnya kepada gurunya, sekaligus mertua dia, Habibina wa Syafi'ina wa Qurratu A'yun Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pula mengambil sanadnya kepada Sayyidina Jibril. Jibril pula mengambil sanadnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah biar diharapkan apa? Ini silsilah Al-Sunnah wal Jamaah. Maka beruntunglah kita orang Banjar yang kuat memegang Al-Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Ini kalimat bi'abdi. Yang kedua hikmahnya kalimat bi'abdi yang terakhir. Kenapa Allah menggunakan kalimat bi'abdihi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bujur-bujur diakui oleh Allah sebagai hamba. Amun kayak Ustaz, kita hamba Allah kah? Kata siapa? Kata kita. Amun kata kita itu namanya pengakuan. Orang yang mengaku boleh-boleh saja. Yang jadi masalah diakui atau tidak, itu yang jadi masalah. Ulun boleh aja mengaku, ulun ading-ading awan Kapolres kita, Bapak Dr. Adnan, boleh lah, boleh pengakuan. Yang jadi masalah diakui atau tidak, itu yang jadi masalah. Maksudnya apa Ustaz? Banyak orang berpender, ulun hamba Allah, ulun hamba Allah, ulun hamba Allah, tapi nyatanya perbuatannya tidak membuktikan mereka hamba Allah. Perbuatannya membuktikan dia hamba nafsu, budak jabatan, tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Maka syahadat yang kita baca setiap hari, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu syahadat mempunyai konsekuensi yang sangat tinggi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku tidak akan meminta tolong kecuali hanya kepada Allah. Aku tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Aku tidak akan mati kecuali atas izinnya Allah. Konsekuensi yang sangat logis untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, acil-acil yang ulun hormati. Lanjut ke ceramahnya. Lanjutkan. Lanjut ke biar kemudian. Lanjut ke ketua Kak. Lanjut 10 menit. Minum bro. Biar tahu lah ini ulun amalan. Berbalik. Pun baju putih itu anak mujarab. Amalannya ada kali-kali ada. Bismillah ya Rasulullah. Bismillah ya Rasulullah. Tapi diamnya jangan pakai mulut, pakai hidung. Bujur, pakai nafas hidung kita. Kenapa? Ada waktunya kita mengaji. Karena nafas kita ini, kita kaji 3 tahun pada cukup ilmunya. Nafas kita ini masuknya Allah, keluarnya Allah. Nafas kita ini adalah roh daripada tubuh kita. Amun kada bernafas mati kita. Bujur. Bismillah ya Rasulullah. Tarik nafas. Yuk pakai hidung. Jangan pakai mulut.
Mulut kita ini ada mujarab. Kenapa? Banyak berusak, banyak berbual, banyak bebeder. Amun hidung kada suah berbual. Tahinya yang cium bau dia. Ujur lah. Ujur. Cium yang harum-harum lah. Harum. Coba tiup pakai daun. Jangan kuat-kuat. Keluar cendolnya. Lakukan bismillah ya Rasulullah. Nah, insya Allah berkah kepada kita ini. Ibu bapak hadirin yang Allah dicintai karena Allah. Lalu apa Ustaz hakikat daripada Isra dan Mi'raj terakhir? Hakikat Isra dan Mi'raj hanya Allah yang tahu. Tetapi kalau kita mau membaca ayat selanjutnya, perjalanan yang ajaib tersebut dinuriyahu min ayatina. Allah semata-mata hanya menunjukkan sedikit tentang kebesarannya. Maka pada waktu Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW, Rasulullah melihat satu golongan yang mana golongan ini sikirbinya bukan hancil berada. Ada yang ditusuk dari lubang belakang tembus ke depan. Ada yang kakinya di atas, kepala di bawah. Ada. Nabi bertakun, ya Jibril man haula? Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu adalah gambaran umatku, gambaran seorang istri yang durhaka kepada suami. Dalam kitab Ukhudul Jin, karangan Syekh Muhammad Nawawi Banten, ada 4 tanda. Satu dulu sampaikan. Ada 4 tanda seorang istri yang dilaknat dan dibenci oleh Allah. Salah satunya istri yang berhias bukan untuk suami. Dengarkan Jen. Masya Allah. Amun tulang undangan, tulang pengantinan, tulang harisan, tulang umum, kumes bener. Baju yang paling mahal dipakai. Bibir hayam macam kelimun hayam. Perhiasan dipakai sedang. Cincin ada 10 dipakai. Sampul dari ujung ke mana. Wanginya luar biasa. Satu RT yang harum. Tapi Masya Allah, giliran rumah awan laki, baju ke dapur, seminggu ke dapur pas, rapi pulang, kupur beres, guring, Masya Allah, suka pulang makan patai awal jengkol, goreng karena suah gosok gigi, sudah goreng karena suah gosok gigi, ngorok pulang, sudah ngorok necis pulang, beliuran, sudah beliuran, sebentar makan tuh, bebau kamar berputar nah, bu pantai orang jengkol, lain buat lihat, kayak pengalaman. Dulu waktu pacaran, Masya Allah, dari hujung Frabandi sampai kepala kalung, sudah punya anak 6, dari Bandi sampai kepala bau Apelson. Amun kayak itu biar kawin ada apa lagi kan? Wanita-wanita yang seperti ini, Rasulullah berpesan, ayyuma ra'atin nazat siapa fil ghairi baitiha tashaqqat lil janati bi kharaja wajalla an hasil Allah. Seorang bini-bini kebuahan anjing berdandan bukan untuk suami, di akhirat kainah Allah siapkan setrika yang terbuat daripada api neraka jahanam. Satu kali usukan melepuh sampai ke tulang-tulang. Subhanallah. Ustaz, ulun Ustaz hendak ada bakti awan suami, tapi ulun jadi Ustaz jangan khawatir dia.
mun pian janda beragama akhlak baik, insyaallah Allah siapkan duta yang baik atau bujang yang baik. Pian tahulah yang bunga yang sedang viral janda bulong. Janda bulong aja pian bagus, banyak yang mau kerawan apa aja. Apalagi pian-pian yang janda, akhlaknya baik, agamanya baik, pasti Allah siapkan jodoh yang terbaik. Ulun ada pantun, ada lagu. Ini hiburan yang terakhir. Kubuan aja yang janda-janda jangan tersinggung lah. Ini orang hiburan aja. Lagunya begini pian. Duhai acil yang janda, janganlah cemburu mulu, modus tak kenal waktu, padahal ditolak mulu. Coba hubungi mantan, niat pingin balikan, sakitnya kada tahan, mantanmu nikah duluan. Cinta zaman sekarang diawali dari chattingan hanya 2 jam. Perkenalan WhatsAppan, abah gimana dia? Ulun mama ai lagi mau unjun, nggak unjun apanya? My unjun. Cinta zaman sekarang diawali dari chattingan, bujur kak. Baru saja kenalan, sudah saling lempar gumbalan. Kutu bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Hidung mancong, hidung pisik jadi mancong, mata sipit jadi ganal, bibir tabal jadi tipis, kulit hiram jadi hitam, jadi putih macam sari. Awak lama kurus macam manuhara. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Daripada ketipu, mending kita ta'arufan. Duhai acil yang janda, carilah suami beriman, agar acil masuk surga. Cari suami berkumis, Ustadz Ali lah orangnya. Maka siap-siaplah acil dicakar istri pertama. Allahu Akbar. Kembali kita ke awal. Mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'raj malam hari ini bisa kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kesimpulannya, Isra merupakan perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj naiknya baginda Rasulullah menurut apa maunya Allah. Mudah-mudahan malam hari ini pertemuan kita semua mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah subuh kainah kita sambung di Masjid Jabar Rahmah Awang Nur. Kalau biar sibuk, ayo kita dalam. Terakhir, ulun tutup dengan 2 buah pantun. Pantun yang pertama, malam ini malam Jumat, besok malam Sabtu. Barang siapa yang tidak sembahyang, maka dia adalah hantu. Buah apel, buah kedondong, buah semangka, buah jeruk, itulah nama buah-buahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi